Oke guys, welcome to back my channel. Kembali lagi bersama Amri di sini. Kali ini kita kedatangan Blockis Transformers klasik kelas lagi. Dan ini adalah si Sentinel Prime ya, karakter antagonis utamanya dari film Transformers One. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di atas kiri sini ada logo Blockis seperti itu. Kemudian di kanan sini Transformers Model Kit. Di tengah sini ada foto dari si Sentinel Prime-nya. Ini benar-benar ganteng banget. Di sebelah sini seperti biasa ya, ada keterangan matanya bisa nyala untuk versi klasik kelas ini. Di bagian bawahnya sini ya, nggak perlu dilem, nggak perlu dicat ulang ataupun dipotong-potong menggunakan alat ya. Jadi dipotekin sama tangan aja ini udah bisa ya. Di tengah sini tulisan Transformers One klasik kelas. Nah, di sini untuk karakternya si Sentinel Prime. Berikutnya tampak sampingnya seperti ini. Logo Blockis Transformers One di atas sini. Kemudian ada foto dari figurnya juga seperti ini. Sini ada keterangan Transformers klasik kelas nomor 14. Untuk si Sentinel Prime ini ya udah keluaran ke-14 ya dari seri Blockis klasik kelas ini. Berikutnya tampak sampingnya lagi kayak gini. Ada tampak depan dari figurnya seperti ini. Ada juga berbagai aksesoris yang akan kita dapatkan. Dan tampak belakang dari figurnya kayak gini. Kemudian tampak belakangnya kayak gini. Logo Blockis Transformers One di kiri sini. Dan di kanan sini ada foto dari si Sentinel Prime-nya dalam bentuk battle mode-nya. Ada keterangan-keterangannya kayak begitu. Kemudian di sini ada foto dari figurnya beserta stand base-nya kayak begitu. Berikutnya tampak atasnya seperti ini ya, tulisan Blockis Transformers One di situ. Di kanannya ada tulisan Sentinel Prime dan logo Autobot-nya juga seperti itu. Dan di kanan sini tulisan klasik kelas seperti itu. Dan terakhir tampak bawahnya seperti ini. Ada beberapa keterangan-keterangan yang nggak akan kalian baca juga tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing figurnya sama-sama. Let's go! Oke, ini dia figurnya dari si Blockis klasik kelas Sentinel Prime. Untuk first impression gua gak nyangka banget figurnya bakalan seganteng ini. Gila sih, si Blockis udah berhasil banget ngebuat figur gitu di bawah 200 ribuan udah semirip ini seperti di movie-nya gitu ya. Ini bener-bener cakep banget sih. Dan si Sentinel Prime ini yang paling bagus gitu, yang paling cakep dibandingkan karakter-karakter sebelumnya yang pernah gua unboxing itu. Sejauh ini si Sentinel Prime ini yang paling ganteng, yang paling banyak detailnya dan aksesorisnya juga paling banyak gitu ya. Gua gak salah pilih sih, gua ngoleksinya yang Blockis versi klasik kelas ini ya. Ya soalnya yang figurnya seganteng ini gitu. Oke, sebelum kita lihat detail lebih dekat dari kit ini, kita lihat dulu untuk aksesorisnya. Let's go. Yang pertama untuk aksesorisnya ya tentunya kita dapat manual booknya seperti ini. Oke, ya seperti ini aja. Untuk manual book ya kurang lebih sama ya seperti ini. Oke, tapi untuk si Sentinel Prime ini ya step-stepnya ya cukup ya lumayan banyak ya seperti itu, karena partnya setahu gua ini yang paling banyak dibandingkan dengan klasik kelas yang lainnya. Lanjut, kita juga dapat manual instruction-nya ya untuk mengganti baterainya seperti ini ya. Seperti biasa ya, dapat satu lembar yang bahasa Indonesia dan yang tebal ini untuk bahasa-bahasa yang lainnya. Kita dapat juga stand base-nya tentunya. Nah, untuk Blockis klasik kelas ini ya emang sama semua ya, seperti aja untuk base-nya ini sama aja seperti klasik kelas yang lainnya. Dan di sini kita juga dapat ya, part efeknya seperti ini ya. Untuk si Sentinel Prime ya kita dapatnya warnanya yang warna kuning seperti ini. Oke, untuk si Sentinel Prime ini ya untuk part tangan penggantinya kita cuma dapat 2 pasang aja ya. Yang pertama untuk yang part tangan terbuka yang ini,
Dan sepasang part tangan yang lagi mengepal kayak gini ya, mengepal kayak gini, dan ini bisa juga untuk memegang senjata seperti itu. Berikutnya kita dapat juga pedangnya si Thanos ini ya. Ini bentuknya mirip banget seperti pedangnya si Thanos seperti ini ya. Untuk catnya ini benar-benar rapih banget. Perpaduan warna gold dan silvernya ini benar-benar cakep banget ya. Untuk paintingnya juga rapi, nggak ada yang ngebleber catnya ya. Untuk bagian senjatanya ini ya, bisa kalian lihat ya, untuk depan belakangnya ya dikasih sculptingannya juga seperti itu. Kalau kita mau pasangkan di tangannya ini gampang aja ya, tinggal kita selebewin aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan selebihnya untuk part-part yang ada di sini ya, ini semuanya untuk kerubah ke bentuk battle mode-nya ya. Nanti gua tunjukin untuk cara ngerubahnya ya. Dan sini tentunya kita dapat juga lebihan joinnya seperti itu. Oke, ini dia untuk si Sentinel Prime-nya. Untuk detail lebih dekatnya seperti ini ya, kita mulai dari bagian mukanya ya, seperti itu ya. Ini udah mirip seperti di movie-nya. Ini benar-benar ganteng banget. Untuk tampak depan mukanya seperti ini ya, di situ warna matanya warna biru ya, seperti itu. Oke, untuk mukanya warna silver, dan untuk bagian helmnya warna biru seperti itu. Oke, dan di jidatnya ada kayak aksen gold-goldnya, tapi sayangnya untuk figur yang gua dapetin ya, ini untuk bagian goldnya sini di bagian jidatnya ini kurang rapih ya, catnya banyak yang ngebleber atau ngelupas, kayaknya sedikit-sedikit ngelupas kayak gitu ya. Kemudian di dagunya di situ ada aksen goldnya juga ya, kiri kanan seperti itu. Untuk di bagian telinganya juga ya dikasih warna gold seperti ini. Oke, ya kanan kiri ya. Bagian pundaknya ya di sini juga dikasih sculptingan juga ya, seperti itu, dikasih detail-detail juga kayak begitu. Bagian dadanya seperti ini detailnya ya, perpaduan warna biru, gold dan silvernya ini benar-benar bagus banget ya, jadi bikin figurnya ya seganteng ini gitu. Dan untungnya di sini bagian aksen goldnya yang ini ya, ini di bagian dada ini catnya rapih gitu, nggak ngebleber seperti yang di bagian kening sini. Oke, ya di bagian dadanya juga dikasih warna gold seperti itu, dan di bagian dalam situ ya, di bagian dalam kalian lihat ya, ada detail-detailnya juga seperti itu. Oke, untuk di bagian perut juga ada detailnya ya, dikasih sculptingan juga seperti itu. Nah, mantep banget ini. Untuk bagian sempaknya seperti ini detailnya ya, dia dikasih warna biru ya, ada gold di tengah situ ya. Kemudian untuk samping kanan dan kirinya di situ dikasih cat warna silver chrome ya, seperti itu. Kemudian bagian pahanya kayak gini ya, dikasih warna silver chrome juga kayak gitu ya, tapi chrome-nya enggak metalik ya, chrome-nya ini sedikit dop gitu ya. Oke, ya untuk bagian sampingnya ya dikasih warna gold juga ya, gold yang dop gitu ya. Bagian lututnya juga dikasih warna emas kayak gitu ya. Untuk bagian samping sini juga ya, dia dikasih warna emas seperti ini, yang ada detail panel lainnya juga seperti itu. Oke, di bagian samping satunya juga sama ya, ada aksen-aksennya juga seperti itu. Kemudian di bagian tulang keringnya di sini ya, dia dikasih separasi warna yang berbeda ya, warna birunya di sini lebih muda, dan untuk yang ini lebih biru tua ya, seperti itu. Oke, untuk detail kakinya seperti ini aja. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Di sini ada sculptingannya juga melengkung kayak begitu. Untuk tampak bawahnya bolong aja seperti ini. Berikutnya untuk tampak belakangnya seperti ini ya, di bagian kakinya ya, di bagian tumitnya di situ dikasih detail juga seperti itu. Sayangnya untuk di bagian kaki kirinya gua dapat part yang reject ya, bisa kalian lihat sendiri ya di sini nih. Ini gua gak tahu rejectnya itu karena catnya yang ngegumpel ataukah partnya yang emang rusak gitu ya. Kalau dipegang sih ini kayaknya dari partnya gitu ya. Ini partnya udah rusak dari pabrik sananya. Kita lanjut ke bagian sempaknya, tampak belakangnya dia dikasih warna gold semua seperti itu, dengan sedikit detail seperti ini. Lanjut ke bagian punggungnya, ada detailnya juga seperti ini, dikasih sculptingan yang bagus seperti ini ya. Di bagian yang biru sini ada detailnya ya, kanan kiri. Kemudian ke bagian sini juga ada detailnya juga ya, di bagian backpack sini juga dikasih detail ya, strip-strip seperti itu. Oke, dan yang paling mencolok untuk si Sentinel Prime ini, dia dapat ya part sayap seperti ini. Nah, untuk sayapnya ini benar-benar bagus ya, detailnya benar-benar diperhatikan. Nah, bisa kalian lihat ya, ada sculptingannya juga seperti itu, detail-detail mesin-mesinnya. Untuk tampak depannya seperti ini. Untuk sculptingannya sih sama aja ya, untuk corak-coraknya. Nah, seperti itu sama aja ya.
Oke, jadi itu dia untuk detailnya dari si Sentinel Prime ini. Sebelum gua tunjukin cara transform ke bentuk battle mode-nya, kita akan coba cek dulu untuk artikulasinya. Let's go. One eternity later. Oke, untuk artikulasinya kita mulai dulu dari bagian kepalanya ya. Untuk kepalanya menunduknya sejauh ini, untuk mendongaknya sejauh ini, malahan lebih jauh mendongaknya ya. Kayak gitu. Kemudian untuk miring kanan kiri ya bisa ya, oke. Untuk muter 360 derajat nggak bisa ya karena kepentok ke bagian armor sini. Berikutnya untuk bagian shouldernya, ini nggak bisa kita gerak-gerakin ya shouldernya, diam aja. Oke, untuk bicepnya juga nggak ada, cuman ada pergerakan di bagian engselnya aja seperti ini. Oke, untuk menekuknya ya dia bisa menekuk ya kurang dari 90 derajat ya seperti itu. Oke, dan di bagian pergelangan tangannya bisa kita gerak-gerakin juga seperti ini ya, standar ball joint aja ya. Kemudian untuk diputar 360 derajat, ini sayapnya harus kita rapihin dulu. Nah, kayak gini, dan kita bisa muter 360 derajat seperti itu. Berikutnya untuk sayapnya ini bisa kita gerak-gerakin leluasa seperti ini ya, karena dia pakainya ya ball joint seperti ini ya, jadinya bisa kita main-mainin ya kemana aja. Nah seperti itu ya, lebih fleksibel. Berikutnya pinggangnya menunduknya nggak bisa, mendongaknya apalagi. Untuk diputar 360 derajat ya harusnya bisa sih, tapi nggak bisa ya, mentok seperti ini ya, nggak bisa gini aja untuk diputar 360 derajatnya karena kepentok ke bagian sempak ini ya, seperti itu. Oke, nah kayak gitu aja. Ini sangat disayangkan si artikulasinya sangat terbatas banget untuk si Sentinel Prime ini. Lanjut untuk kakinya, dia bisa menendang ke depan. Nah sejauh ini, oke. Untuk tekukan lututnya dia bisa sampai sejauh ini aja, 90 derajat kayak gitu. Berikutnya untuk kakinya bisa kita naik turunin seperti ini. Oke, bisa pivot juga seperti itu. Dan bisa juga diputar 360 derajat kayak gini. Bagian pahanya bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Untuk bagian lututnya bisa kita putarkan juga kayak gini. Berikutnya untuk menendang ke belakang, dia bisa sampai sejauh ini. Nah jauh banget ya untuk menendangnya. Dan terakhir dia bisa ngangkang sampai sejauh ini aja ya, karena kepentok sana sini ya, seperti itu. Oke, jadi itu dia untuk artikulasinya dari si Sentinel Prime ini. Langsung aja kita lihat untuk skala perbandingannya. Berikut skala perbandingannya dengan Blockis Classic Class Megatron. Dan ini dia perbandingannya dengan Blockis Classic Class Optimus Prime. Selanjutnya ada Blockis Classic Class Elita One. Dan ini dia skala perbandingannya dengan Yolopak AMK Series. Oke, untuk cara transform ke bentuk battle mode-nya ini gampang aja. Untuk yang pertama kita mulai dari bagian tangannya terlebih dahulu ya. Oke, untuk tangannya kita cabut dulu. Nah, seperti ini. Dan di sini bisa kalian lihat ya, untuk part yang biru ini armor yang biru ini kita cabut dulu. Oke. Nah, cabut seperti ini. Nah, di sini ada slot ya di bagian bawah sini, yang tadinya kan di atasnya. Tinggal kalian pindahkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang satunya juga sama. Aduh, nah copot. Nah satunya juga sama ya, tinggal kita lepas aja dan dimasukin seperti ini. Oke. Nah jadinya seperti ini. Untuk bagian tangan yang satunya, tangan kiri ya, ini juga sama prosesnya, tinggal kita cabut aja seperti ini. Nah yang biru ini kita cabut. Oke, satunya juga sama. Nah tinggal dipindah aja ke bagian bawahnya seperti ini. Oke, satunya lagi. Berikutnya kalian ambil part yang warna pink ini ya. Nah di balik sini di dalamnya ada packnya. Nah kalian tinggal masukin aja ke sini ya. Oke, gampang aja, tinggal diselebewin seperti itu. Oke ya, ini udah jadi ya. Oke, berikutnya untuk part yang ini kalian tinggal masukin aja ke lubang yang ada di sini ya, seperti itu. Oke. Nah tinggal diselebewin aja seperti itu. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Nah ini udah terlihat keren ya, mantap banget sih. Oke, kita lanjut ke bagian kakinya. Ini kita cabut dulu seperti itu. Oke, dua-duanya ya, cabut ya. Oke, kalian ambil part yang ini. Nah yang seperti ini ya, tinggal kalian masukin aja ke dalam ball joint di sini ya. Tinggal pasin aja seperti ini. Ini jangan sampai kebalik ya. Untuk part yang warna silver ini di bagian belakang ya, untuk yang warna biru ini di bagian depan ya. Untuk lubang yang ini tinggal kita tutupin aja pakai part yang ini ya. Tinggal kita masukin aja. Nah seperti itu ya, jadinya kayak gini. Oke,
Yang satunya lagi juga sama. Oke, kalau udah kepasang semua, kita pindah ke bagian sini, cabut part ini. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita pasangkan aja nih part yang senjata ini ya. Oke, tinggal dipasang di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu. Tinggal kita masukin lagi part yang ini ya, tinggal dipasangkan aja. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bagian satunya juga sama. A few moments later. Berikutnya kalian lihat di soldernya, di sini ada lubang ya, tinggal kalian pasangkan aja pakai part yang ini ya, posisinya kayak gini. Oke, untuk yang bagian kanan ya posisinya kayak gini, tinggal kita masukin aja seperti itu. Oke, dan satunya juga sama, tinggal dimasukin seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, seperti itu. Oke, asli ini udah ganteng banget ya, tapi masih ada step terakhir ya, untuk di bagian kepalanya. Gua saranin kepalanya kalian cabut aja dulu seperti ini ya. Oke, ya bisa kalian lihat di bagian dagunya ini harus kita lepaskan ya, tapi hati-hati ya, nanti takut hilang. Ini soalnya partnya kecil banget. Nah, untuk bagian dagunya udah terlepas ya. Gua gak tahu si Blockish kenapa ngasih fitur seperti ini gitu. Ya ini soalnya partnya kecil banget bro. Kalau hilang ini berabe nih ya, gawat banget kalau hilang ini. Terusnya si Blockish ini ya ngasih lagi kepala tambahan gitu, bukan diganti-ganti kayak gini doang gitu. Nah kan jatuh, untung nggak hilang ini. Ini bahaya banget ini kalau hilang ya, soalnya kecil banget. Kalau udah kita lepas kayak gini, tinggal kita pasangkan aja pakai part yang ini ya, yang pakai masker. Tinggal kita masukin aja. Nah seperti itu ya. Kalau udah tinggal dipasangkan lagi aja seperti ini. Oke, ini dia bentuk battle mode-nya dari si Blockish Classic Class Sentinel Prime ini. Ini benar-benar wah gila sih, udah mirip seperti di movie-nya ya. Mantep banget ini, benar-benar ganteng banget bro. Gua gak nyangka sih ya, ini figur di bawah 200 ribuan loh, bisa sekeren ini gitu. Banyak gimmicknya dan detailnya juga wow banget, ini bagus banget. Ini benar-benar paket komplit bro, untuk yang budgetnya minim ya seperti gua gitu ya. Ya ini udah terbaik bro, ini bener-bener wah gelo ganteng parah ini sih. Kalian wajib punya sih kalau kalian mau ngoleksi figur Transformer dari film Transformers One ya, yang paling mirip untuk sekarang gitu ya, dan harganya sangat terjangkau. Gua sangat rekomendasiin kalian beli Blockish Classic Class ini ya. Nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi, kalian tinggal sikat aja linknya di bawah. Oke, jadi itu dia untuk review Blockish Classic Class Sentinel Prime kali ini. Bagaimana pendapat kalian untuk kit satu ini? Kalau menurut gua ini wajib kalian koleksi ya. Ini worth it banget untuk dibeli ya. Meskipun masih ada kekurangannya ya, terutama di beberapa bagian part ya, bisa kalian lihat sendiri tadi ya. Ya, di beberapa part gitu masih ada kualitas moldingan plastik yang kroak-kroak gitu ya, jadinya ya terlihat ya kayak gini ya, jelek ya. Ya tapi itu masih minor banget. Figur di bawah 200 ribuan ini udah worth it banget ya kalau menurut gua ya, soalnya untuk paintingnya ini udah bagus ya, udah movie akurat, dan kalian nggak perlu lagi untuk repaint ulang gitu ya. Dan kekurangan yang terakhir paling di artikulasinya aja ya, ini lebih terbatas untuk si Sentinel Prime ini ya. Mudah-mudahan kedepannya si Blockish bisa improve lagi untuk kualitas plastiknya, untuk paintingnya, dan untuk artikulasinya ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya, diperbaiki lagi sama si Blockish. Dia untuk kekurangannya, selebihnya ini figur nggak ada yang harus dikomplain lagi ya. Ini bener-bener bagus banget, detailnya bagus, separasi warnanya bagus, udah movie akurat, license juga, aksesorisnya bejibun. Ini banyak banget aksesoris yang dikasih dari si Sentinel Prime ini bener-bener mantap banget bro. Kalian wajib punya. Oke, terima kasih udah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka. Share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Ke abang kalian, ke teteh kalian, ke mama kalian, ataupun ke nenek kalian juga boleh tentunya. Ya, pokoknya ke siapapun aja ya. Oke, see you on my next video.